Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Bawa Grab ya. Tak bosan-bosannya kami kembali memberikan informasi seputaran dunia anggur. Jadi kali ini kami akan menginformasikan gimana cara kita menyiapkan roastok ya. Jadi video-video sebelumnya sudah saya bagikan gimana cara grafting. Jadi sekarang roastoknya itu kayak gimana sih cara kita menyiapkan. Jadi menyiapkan roastok ini saya rasa hal yang penting karena ini adalah dasar kita untuk membuat bibit lah, memperbanyak bibit kita. Jadi ketika roastok kita bagus, secara otomatis nanti bibit-bibit kita juga akan bagus. Oke, baik, namun sebelumnya selalu saya sarankan kepada teman-teman, hargai setiap konten kreator karena buat video itu tidak mudah. Oke, yuk kita lanjut ke videonya. Oke, baik, ini jadi saya sudah sediakan roastoknya. Ini roastok Bella ya, ini lokalan Bella tuh. Ini baru saya pangkas tadi sore. Kelihatan ya. Oke, jadi kenapa kok saya pegang yang agak gede satu, yang agak kecil satu. Oke, ini jadi bahan perbandingan buat teman-teman nanti. Oke, silahkan kalau saran dari saya, gunakan yang lebih besar ya dibanding yang kecil-kecil seperti ini. Ini kayak ukuran pensil, bakal lebih kecil lagi tuh. Kemudian ini ya seukuran spidol lah, tapi masih agak kecilan. Oke, jadi saran saya lebih besar lebih bagus. Karena apa? Video ini saya khusus buatkan untuk pemula. Jadi yang senior mungkin lebih kecil dari ini roastoknya dipakai bisa hidup. Nah, jadi kalau teman-teman udah banyak pengalaman, silakan mau pakai roastok sekecil apapun, silakan dipakai. Nih contohnya nih ada. Nih roastok saya nih. Nih tuh. Kecil banget dia. Nah, lebih kecil lagi. Kalau saya yang pemula nih. Kalau ini saya tanam langsung saja, kemudian nanti ketika udah hidup kita pakai sambung pucuk ya. Jadi solusi saya pakai sambung pucuk. Kenapa? Saya masih pemula juga, jadi belum berani untuk jadi saya juga masih pemula. Kalau beberapa kali saya coba yang pakai yang kecil-kecil seperti ini selalu gagal, dan alhasil ya menggunakan sambung pucuk. Oke, kemudian apa yang perlu teman-teman lakukan? Oh ya, ada satu lagi, untuk roastoknya yang lokalan yang biasa saya pakai yang Bella, kemudian yang Red Master, tapi saya lebih dominan ke Bella ya. Kenapa? Hasilnya lebih bagus. Nggak tahu apa yang menyebabkan, tapi memang hasilnya lebih bagus. Oke, nanti saya perlihatkan lah contohnya ya. Oke, kemudian apa yang perlu teman-teman lakukan setelah begini ya. Oke, silahkan teman-teman potong seukuran ya minimal 20 cm lah, bisa lebih. Kalau saya biasanya saya sisakan 3 mata tunas. Ini contoh nih. Ini 1 ya, 1 2 3. Nah, di sini saya potong di atasnya. Oke. Di sini saya potong di atasnya. Oke, kelihatan ya. Oke, kita potong dulu ya. Nah nih, sisakan di bawah mata tunas sekitar ya 4 sentian lah. Nah, 4 cm, bisa lebih bawah lagi bisa, biar cepat tumbuh akarnya. Oke, setelah dipotong seperti ini. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Kita bersihkan. Nih, bisa teman-teman lihat. Ini kan ada kulit-kulitnya yang udah kering. Ini yang kita bersihkan. Nah, bersihnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Nih, udah bersih banget. Nah, nggak ada lagi. Oke, udah ya. Oke, saya bersihkan dulu ya. Oke, ini sedikit saya perlihatkan apa-apa aja yang perlu dibersihkan. Ini ya, yang dibersihkan tuh cuma kulit-kulitnya yang kering-kering, yang udah mau kelupas. Jangan sampai kambiumnya ikut. Nih, jangan sampai kambium yang ini ikut kelupas. Ini belum fokus nih. Tuh ya, ini saya mohon maaf lah, ini saya pakai kamera HP juga ya. Jadi sekedar ada niatan ingin berbagi lah informasi, makanya buat aja lah pakai HP
HP juga HP kentang, jadi mohon dimaklumi lah. Oke, ini udah. Ketika teman-teman sudah bersihkan seperti ini, oke, apa yang selanjutnya kita lakukan? Jadi ini saya bersihkan dulu. Nanti setelah hasilnya bersih, nanti saya bagikan ke teman-teman, saya perlihatkan kayak gimana dia. Oke, jadi nih bisa teman-teman lihat ya, perbandingannya nih, tuh yang udah dibersihkan dengan yang belum dibersihkan, kelihatan ya. Fungsinya apa sih? Nah, di sini biasanya banyak bakteri penyakit, makanya dibersihkan. Kalau teman-teman tebang sendiri, ambil sendiri rostoknya, teman-teman tahu penyakitnya apa, apakah sehat atau membawa penyakit. Oke, setelah itu ini batang atasnya, ini bawahnya. Oke, jadi bawahnya kita tandain sedikit, minimal ya buat tajam-tajaman lah, biar nanti nggak bingung. Kalau rostok kita kecil-kecil seperti ini enak, tapi kalau rostok kita gede, mata tunasnya udah kadang hilang, ada yang ada bawah, ada yang ada atas, kita bingung. Jadi sekedar buat teman-teman biar nggak bingung lah, nggak salah nanti di graftingnya malah ketukar, yang bawah jadi atas, jadi nggak hidup. Oke, tuh kelihatan, sekedar buat nanda. Oke, bisa teman-teman lakukan juga, miringkan dia bisa, itu terserah teman-teman lah. Udah. Oke, selanjutnya kita akan rendam menggunakan fungisida. Fungisidanya apa sih? Oke, sekarang ya. Oke, jadi setelah teman-teman lakukan step yang pertama tadi, yang kedua sekarang adalah kita pakai fungisida ya. Nih, saya pakai tuh krim. Ini bukan promosi atau apa ya. Ini sabun cuci piring, ini saya pakai. Jadi untuk meminimalisir dana ya. Karena apa? Ini fungsinya kita cuma ingin untuk menghilangkan apa namanya bakteri-bakteri. Jadi pakai secukupnya lah. Oke. Oke, jadi tinggal teman-teman usahakan saja. Ini saya skip ya biar waktunya nggak terlalu panjang. Oke, jadi ketika sudah seperti ini tadi udah kita bersihkan tuh batang ini, bawah atasnya sudah kita kasih tanda lah, tuh ya, kelihatan. Oke, jadi ini kita rendam. Ini sekedar saya kasih contoh aja buat teman-teman. Ini rendamnya selama 30 menit ya. Ini teman-teman rendam selama 30 menit. Ini sekedar saya contoh, kenapa saya masih mau grafting, mau siap ke rostok tuh banyak tuh ya, sama senior nih. Oke, jadi ini sekedar contoh aja selama 30 menit. Jelas teman-teman ya, selama 30 menit, jangan terlalu lama. Oke, setelah teman-teman lakukan ini sekedar contoh nih. Oke, jadi setelah nanti teman-teman 30 menit, kemudian teman-teman sekedar bersihkan saja. Bisa pakai sikat langsung bisa. Misalkan ini udah 30 menit ini ya. Oke, bisa teman-teman bersihkan, sekedar dia dibersih-bersihkan pakai tangan juga bisa. Udah, ketika dirasa udah cukup, kemudian teman-teman cuci pakai air bersih. Oke, cuci pakai air bersih, jelas ya teman-teman, cuci pakai air bersih. Oke, step selanjutnya apa? Oke, simak lagi video ini. Oke, jadi teman-teman ini tadi udah saya bersihkan pakai air bersih setelah 30 menit direndam. Oke, jadi step selanjutnya adalah kita akan rendam menggunakan vitamin B1. Jadi ini banyak dijual, bisa juga pakai apa namanya, daun apa ya, bisa juga pakai bawang, tinggal dioles-oles atau dicampurkan dengan airnya. Kemudian bisa juga pakai madu, bisa. Ini perangsang akar ya. Jadi dosisnya berapa sih? Kalau saya hanya pakai hayal-hayalan saja, karena di sini tertera 1 sendok makan itu untuk 1 galon. Jadi saya cuma airnya sedikit ya, ribet mau nimbang-nimbang, saya pakai hayalan. Tuh, suka-suka menghayal lah biar buah anggur kita banyak. Nah, ini susah banget bukanya. Oke, jadi ini udah kebuka. Saya pakainya berapa? Tinggal pakai hayalan saja, karena ini hanya kita pakai sedikit air, jadi cukup sedikit saja lah, cukup 1 cerut saja soalnya ya, ini ya. Oke, cukup lah. Oke, jadi jangan usah ragu kalau hanya sekedar untuk merendam, merangsang, karena apa, ini tidak kita pakai untuk
dalam jangka waktu yang lama. Ini cuma kita pakai paling lama itu sekitar 1 hari full lah, paling lama. Setelah itu biasanya saya sih 6 jam kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya ini dari sekarang nih baru selesai sholat isya saya rendam, besok pulang sekolah baru saya pindahkan lagi. Oke, ini saya rendam airnya sedikit saja nih. Nah itu fungsinya tadi ketika kita pindahkan batang bawah kita, ketika kita udah tandai batang bawah kita tuh. Oke, jadi ini udah kelihatan ya tuh, airnya sedikit, nggak banyak kok, airnya dikit banget tuh udah. Jadi setelah ini, setelah direndam selama 6 jam, apa yang perlu dilakukan? Tinggal teman-teman pindahkan pakai air biasa. Kalau udah seperti ini selama 6 jam tinggal pakai air biasa ya, dosarnya seperti inilah ya, takaran airnya seperti ini. Mau pakai jumlah banyak, intinya jangan terlalu banyak airnya. Oke, direndam pakai air selama 14 hari ya. Setelah 14 hari atau 2 minggu baru bisa di grafting. Oke, saya perlihatkan contohnya ya. Oke, ini jadi teman-teman nih, ini saya rendam hanya pakai air tuh, air biasa kok. Setelah melalui treatment tadi pakai B1, kemudian kita rendam selama 2 minggu. Setelah itu kita grafting. Oke, setelah itu kita grafting. Tuh hasilnya nih ya, ini banyak varian macam-macam jenisnya. Tentunya tidak semuanya hidup, tidak semuanya berhasil, pasti ada yang gagal. Itu hal yang lumrah ya, itu hal yang lumrah. Tapi untuk meningkatkan hasil grafting kita, bisalah teman-teman ini lihat langsung lah, secara langsung ini ya. Tuh ada yang gosong, ada yang belum tumbuh juga, ada yang udah tumbuh lebih banyak lah insyaallah. Oke, jadi setelah kita grafting apa yang kita lakukan? Rendam lagi pakai air ya. Nanti kapan sih waktu kita untuk apa namanya pindah ke media tanah? Oke, seperti yang saya bilang, pakai teman-teman pakai khayalan saja lah. Nah ini kan ada yang udah tumbuh, ada yang belum. Jadi mana yang udah tumbuh duluan itu yang dipindahkan ke media tanah. Biasanya saya sih setelah 2 minggu setelah grafting, ini baru umur 10 hari, belum 2 minggu ya. Setelah 2 minggu yang hidup-hidup seperti ini nih, nanti tinggal 4 hari saya pindahkan. Oke, terkadang juga bisa kita lihat nanti di sini nih, kelihatan ya nih tuh calon-calon apa namanya akarnya kayak ini kan, kelihatan tuh udah mulai pecah. Biasanya tinggal 4 hari ini udah mau tumbuh. Nah itu waktu yang tepat kalau saya. Nanti bisa teman-teman pakai hayalan-hayalan sajalah. Ini varian Giovanni ya tuh. Oke, jadi silahkan, saya tidak memaksa teman-teman untuk mengikuti apa namanya teknik saya ini. Saya sekedar membagi informasi, itu sih urusan teman-teman mau ngikut mau tidak. Oke, itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.